ada untuk judi, seks, dan berbagai macam kegiatan mereka lakukan. Perjudian yang dilakukan di apartemen Robinson sampai ratusan orang berada di sana ya, tanpa ada tindakan apa-apa dari P3SRS, artinya kan pengawasannya yang lemah. Apartemen, sebuah hunian bersusun dengan konstruksi bangunan menjulang tinggi. Para penghuni tempat ini terkesan eksklusif. Biasanya, tak bisa sembarang tamu datang untuk menemui si pemilik unit. Sistem yang sangat tertutup di apartemen akhirnya banyak disalahgunakan untuk praktik prostitusi atau perjudian. Mereka yang berada di apartemen-apartemen itu, mereka menggunakan ada untuk judi, ada untuk seks, dan berbagai macam kegiatan mereka lakukan. Mengapa? Karena di sana banyak sekali orang, jadi pemilik apartemen pun itu tidak bisa mengawasi semua gerak-gerik orang di sana. Karena dia juga harus menjaga suasana agar mereka betah di tempat itu. Nah, supaya betah, biasanya diberikan kebebasan demi kebebasan. Efek buruk dari eksklusivitas kehidupan di apartemen tergambar pada Minggu 6 Oktober 2019. Polisi menggerebek apartemen Robinson yang berlokasi di Jalan Jembatan Dua Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Di dalam apartemen ini, ada arena perjudian yang omsetnya mencapai 700 juta rupiah per hari. Seperti inilah suasana di dalam apartemen Robinson sebelum polisi menggerebeknya. Setiap meja diisi oleh bandar dan para pemain yang sedang beradu peruntungan. Dahsyat, seperti yang sering kita lihat di film-film Hollywood. Dalam gambar lain, nampak beberapa meja judi digelar di dalam sebuah ruangan besar. Mereka yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, tua dan muda, nampak santai. Beberapa saat kemudian, suasana berubah. Mereka panik dan lari kocar-kacir. Bahkan sampai ada yang tewas karena terjatuh dari lantai 29 apartemen. Rupanya, ruangan ini digerebek polisi. Utamanya pengelolaan rumah susun itu harus dilakukan oleh P3SRS, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Yang P3SRS nanti akan dia bisa membentuk sendiri atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan. Nah, pengawasan itu oleh P3SRS itu. Jadi kalau misalnya ada persoalan sampai katakanlah perjudian yang dilakukan di apartemen Robinson, sampai ratusan orang berada di sana ya, tanpa ada tindakan apa-apa dari P3SRS, artinya kan pengawasannya yang lemah. Artinya kok mereka bisa memperbolehkan suatu kegiatan seperti itu bisa terjadi. Kalau dikatakan mereka kecolongan, menurut pendapat saya mestinya tidak. Untuk kepentingan penyelidikan, ratusan orang yang berada di salah satu ruangan apartemen Robinson ini digelandang ke Mapolda Metro Jaya.
Dari 133 orang yang diamankan, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 91 orang tersangka. 42 orang diketahui sebagai penyelenggara dan sisanya 49 orang diketahui sebagai pemain. Ada empat perjudian yang ada di ruangan ini, itu di lantai 29 ini. Itu yang pertama ada roulette, ya. Ada roulette, kemudian ada permainan kardio, kemudian ada permainan bakarat, ya. Bakarat yang satunya adalah tasio. Menyikapi soal ini, sosiolog Musni Umar mengungkapkan, bukan tidak mungkin ada pihak pengelola apartemen yang bermain dalam kasus perjudian di apartemen Robinson. Bisa jadi juga ada yang ikut bermain di situ karena mereka juga kecipratan uang. Karena ini perputaran uangnya besar, maka dilakukanlah hal-hal yang seperti tadi itu dengan harapan tidak bisa diendus oleh aparat. Biasanya tempat-tempat yang eksklusif, yang tertutup itu ada pelanggaran hukum, ada hal-hal yang dilakukan yang kemudian dia merasa ini saya punya, saya sudah beli, ini saya sudah sewa, jadi saya berhak melakukan apapun yang saya inginkan. Bukan hanya perjudian, apartemen juga kerap digunakan sebagai sarang prostitusi. Dan kami sempat melakukan penelusuran di sebuah apartemen di pinggiran Jakarta. Ada untuk judi, seks, dan berbagai macam kegiatan mereka lakukan. Perjudian yang dilakukan di apartemen Robinson sampai ratusan orang berada di sana ya, tanpa ada tindakan apa-apa dari P3SRS, artinya kan pengawasannya yang lemah. Beginilah suasana saat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek praktik prostitusi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan setahun lalu. Kalian lagi pada ngapain? Dalam rekaman gambar eksklusif ini, tampak pasangan muda-mudi berada di dalam kamar. Di salah satu kamar, polisi melakukan penggeledahan. Hasilnya, polisi menemukan serakan tisu dan alat kontrasepsi bekas pakai. Di kamar berbeda, polisi juga menemukan pasangan mesum lainnya. Mereka nampak terkejut. Penggeledahan terus dilakukan. Setiap sudut kamar diperiksa. Dan polisi mendapati dua wanita muda yang diduga akan dijadikan pemuas nafsu pria hidung belang. Di ruangan lain, sepasang pemuda nampak terkejut saat polisi masuk dan melakukan pemeriksaan. Pasangan ini diduga usai berkencan. Kamu mau berapa?
Umur berapa? Hah? Lagi ngapain? Berapa? Cepet. Ke depan. KTP-mu. Cepet, ke depan. Lantas, siapa mucikari di apartemen Kalibata City? Dan bagaimana bisnis prostitusi bisa digelar di tempat ini? Dari hasil penyidikan polisi, mucikari di apartemen Kalibata City ini bernama Sobari alias Obay. Obay berperan sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan pria hidung belang. Kemudian ada Ruth Mariane dan Rotami Sumarno alias Oncong. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi mengamankan puluhan pekerja seks komersial terkait praktek prostitusi di apartemen Kalibata City. 5 diantaranya masih berstatus ABG. Dan tim menyingkap tabir sempat menemui Sobari alias Obay. Pria berusia 19 tahun ini menuturkan bagaimana dirinya bisa terjerumus ke dalam lembah hitam. Itu saya diajak sama teman saya, si R namanya. Dia emang habis lebaran 5 hari, saya diajak sama dia ke Kalibata. Pas sudah berapa hari kemudian dia pergi, nggak tahu kemana. Ya udah, saya di situ terus. Ya udah, jadi saya kayak gini. Ya soalnya gimana ya? Ya saya juga di rumah kan nggak ada pekerjaan, jadinya ya udah saya terusin aja pekerjaan kayak gini. Lewat aplikasi Bitok. Kita kayak nerima pertemanan dari si tamu. Nah dia langsung ngechat. Ya udah, saya nggak banyak basa-basi, langsung saya tulis kata-kata open BO. Ya udah, di situ dia langsung nanya berapa harganya. Saya kasih, kata-katanya ada di situ. Dia tinggal nego doang. Bisa setelah dia bisanya jam berapa ke situnya, ya udah gitu aja. Ya udah, dia mau berangkat jam berapa, ya itu setelah dia. Jadi kalau emang udah di taman apa di mana, dia ngabarin lagi, ntar saya yang jemput. Ya udah, saya temuin dia, saya bawa ke atas, saya ke kamar sebelahnya. Dari 1 juta sampai 500. Dealnya palingan 500, kok nggak 800. Cuma dapat 50.000. Kalau 500.000? Iya. Kalau misalnya 1 juta dapatnya? 1 juta kalau emang 1 kali main bisa dapat 200. Ada untuk judi, seks, dan berbagai macam kegiatan mereka lakukan. Perjudian yang dilakukan di apartemen Robinson sampai ratusan orang berada di sana ya, tanpa ada tindakan apa-apa dari P3SRS, artinya kan pengawasannya yang lemah. Prostitusi di apartemen tak lepas dari peran agen properti. Lantas, seperti apa agen properti mengeluarkan unit apartemen kepada konsumen? Dengan menggunakan kamera tersembunyi, tim menyingkap tabir merekam bagaimana agen properti mengeluarkan unit apartemen secara harian. Biasanya sang agen tidak akan melepas kunci kamar kepada konsumen yang tidak dikenal.
Mereka selalu menggunakan calo atau penghubung antara konsumen dan agen properti. Disinilah letak kesalahan agen properti. Setiap unit apartemen disewa seharga Rp300.000 untuk 24 jam. Berarti kalau misalnya besok istri saya bisa mulai dong. Bisa lagi. Bisa aja kalau mau sewa lagi ke kontaknya langsung ke bos saya aja. Oke. Nggak bosan nggak tinggal di sini, Bang? Enggak. Di rumah lain beda lagi. Cepat ya? Ya. Setelah melepas kunci, mereka tidak melakukan pengawasan untuk apa unit apartemen itu digunakan, sehingga terjadilah prostitusi terselubung. Permasalahan tindakan kriminal seperti ini akan terus-menerus terjadi, ya saya khawatir gitu ya. Disebabkan karena apa? Karena memang ada faktor utama yaitu transparansi, pengawasan, dan tindakan tegas itu yang sampai hari ini terhadap para pengelola dan dalam hari ini juga PPRS yang ada itu belum dijalankan secara baik oleh para pihak, terutama juga oleh ya Pemprov DKI ya. Tindakan tegas perlu dilakukan untuk mencegah itu. Tidak ada pilihan, masyarakat yang ada di apartemen itu juga harus peka terhadap lingkungan dia. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, kriminalitas itu harus dijaga bersama. Karena kan memalukan sekali kan akhirnya kalau aparat turun di situ, kemudian menggerebek, itu akan rusak citra dari apartemen itu. Bisnis prostitusi di apartemen sepertinya sudah menggurita. Hilang satu, tumbuh 1000. Tugas berat kepolisian untuk terus menertibkan apartemen yang dijadikan sebagai sarang kriminalitas.